Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Imna Hamada. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan, mengedukasi tentang USG pada saat kehamilan. Karena selama ini pada saat saya menyarankan ibu hamil untuk melakukan USG, saya sering mendapatkan jawaban, ya Bu Bidan, kehamilan saya kan masih kecil, bayinya masih kecil. Nanti jenis kelaminnya belum kelihatan, atau muka bayinya belum kelihatan, atau kayak gini, ya Bu Bidan, anak saya kan cewek semua, nanti kalau USG ketahuan cewek lagi, hati saya sedih. Padahal ya, USG pada saat kehamilan itu bukan hanya untuk melihat jenis kelamin bayi atau melihat wajah bayi, tetapi untuk memantau setiap perkembangan bayi dari trimester 1 sampai trimester 3. Dari pertama kalian tahu kalian hamil sampai kalian ingin melahirkan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail apa-apa saja yang diperiksa pada saat trimester 1 sampai ke trimester 3. Apa sih USG itu? USG adalah singkatan dari ultrasonografi yang merupakan suatu alat medis yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau kondisi di dalam tubuh manusia dengan memancarkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi. Jadi USG ini tidak hanya digunakan untuk memantau kehamilan, namun juga digunakan oleh tenaga medis, khususnya dokter, untuk mendiagnosa suatu penyakit. Namun sekarang saya akan menjelaskan tentang USG pada saat kehamilan saja. Nah, pada saat kehamilan biasanya dokter menggunakan dua jenis USG. Yang pertama USG transabdominal atau USG yang dilakukan dari perut. Jadi perut kalian akan diolesi jeli dan dokter akan memeriksa perut kalian. Bagian gambar dari rahim kalian akan muncul di monitor. Nah, yang kedua yaitu USG transvaginal. USG transvaginal ini adalah alat yang dimasukkan dari vagina kalian. Biasanya dokter menggunakan alat ini dikarenakan pada saat USG perut hasilnya kurang jelas. Itu bisa dikarenakan kehamilan kalian masih sangat muda sehingga kantong kehamilannya belum terlihat jelas dari pemeriksaan dari perut, atau karena obesitas terhalang oleh lemak, bisa menyebabkan bagian rahim tidak kelihatan pada saat USG dari perut, maka dilakukan dan terlihat jelas dari USG transvaginal. Dan USG sendiri ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, bahkan 5 dimensi. Perbedaannya, 2 dimensi akan menghasilkan gambar janin yang datar dan berwarna hitam putih. Biasanya ketika pertama kali USG, dokter akan memakai USG jenis ini untuk mengukur statistik bayi. Yang kedua, USG 3 dimensi. USG 3 dimensi ini hampir sama dengan USG 2 dimensi, namun memberikan gambar yang lebih jelas, lebih hidup. Jadi gambarnya lebih kelihatan seperti wajahnya. Nah, biasanya dokter menggunakan USG 3 dimensi ini untuk melihat anatomi janin, apakah ada cacat atau kelainan. Warnanya biasanya coklat atau kekuning-kuningan. Terus di USG 4 dimensi. USG 4 dimensi ini sebenarnya sama saja dengan USG 3 dimensi, tetapi dia lebih seperti film, bisa bergerak. Jadi kita bisa melihat pada saat bayinya tersenyum, menguap, atau mengedipkan mata. Seperti itu. Nah, yang terakhir USG 5 dimensi. USG 5 dimensi ini USG dengan teknologi terbaru yang memungkinkan kita melihat bayi secara nyata di dalam rahim. Jadi bayangkan kita sedang mendownload film, itu film yang Full HD. Jadi gambarnya lebih jelas, lebih terang, dan lebih kelihatan nyata. Kapan sih kita harus melakukan USG? Nah, dokter sendiri menyarankan minimal 4 kali melakukan pemeriksaan USG. Yang pertama yaitu pada trimester 1 di bawah 12 minggu. Saya sarankan setelah Anda melakukan tes pack dan hasilnya sudah positif, untuk melakukan pemeriksaan USG. Yang tujuannya untuk melihat apakah kehamilan kalian berkembang atau tidak.
karena banyak kasus kehamilan kosong, yaitu hamil tapi ada kantungnya saja, jadinya nggak berkembang seperti itu. Yang kedua, untuk mengetahui kehamilan ada di dalam rahim atau di luar rahim. Jika ketahuan lebih cepat hamilnya di dalam atau di luar rahim, dokter akan mengambil tindakan dengan cepat sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih parah seperti itu. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah bayi kita tunggal atau kembar. Dan yang keempat, untuk menentukan usia kehamilan lebih akurat. Yang kedua, melakukan USG pada trimester 2 atau di bawah 28 minggu. Ini untuk mengetahui kondisi janin. Biasanya dokter memeriksa apakah ada kecacatan atau kelainan pada janin. Pada usia 20 minggu biasanya udah kelihatan tuh jenis kelaminnya, cewek atau cowok. Jadi kalian bisa menanyakan pada dokter jenis kelamin anak kalian cewek atau cowok. Atau jika kalian tidak ingin tahu jenis kelamin anak kalian, kalian bisa membuat janji dulu sebelum USG. Dokter, jika nanti kalau pas USG dokter melihat jenis kelamin anak saya harap tidak memberitahu, biarlah nanti menjadi surprise saat saya lahiran, seperti itu. Nah, USG yang ketiga itu dilakukan pada trimester 3, biasanya kurang dari 36 minggu. Itu untuk mengetahui letak plasenta atau ari-ari. Jadi plasenta itu umumnya menempel di depan, di samping ataupun di belakang ya. Tetapi bisa juga menempel di bagian bawah sehingga menutupi sebagian jalan lahir atau menutup seluruh jalan lahir. Jadi kalau sudah tahu plasentanya menutup jalan lahir, berarti kan nanti sudah diketahui kalian nggak bisa lahiran anak normal, jadi harus sesar seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah di trimester 3 juga, di atas 36 minggu atau dekat-dekat waktu melahirkan. Itu biasanya yang dilihat kondisi janinnya, posisi apakah kepalanya sudah masuk panggul atau belum, terus jumlah ketubannya apakah cukup, dan lilitan tali pusat juga bisa dilihat pada saat USG. Dan juga kalian bisa menanyakan, dokter sepertinya ini prediksinya kapan, soalnya kan prediksi HPL yang diberikan bidan dalam hitungan HPHT biasanya tidak ada yang pas, memang ada yang mundur, ada yang maju. Tetapi kalau kita periksa USG, mungkin kalian akan mendapatkan HPL yang lebih akurat gitu. Nah, USG sendiri sebenarnya aman nggak sih dilakukan setiap bulan? Jangan khawatir, USG ini dia menggunakan gelombang cahaya, bukan radiasi, jadi sama sekali tidak berbahaya dilakukan setiap bulan. Tetapi saran saya melakukan USG seperlunya saja atau sedianjurkan dokter saja. Misalkan maksudnya jika kata dokter bulan depan nggak usah USG, nggak apa-apa, cuma kontrol aja, kalian bisa kontrol ke bidan. Jadi bisa kontrol ke bidan, dicek DJJ-nya, nanti pas kalau tidak ada keluhan kalian bisa lakukan USG minimal 4 kali seperti yang saya jelaskan tadi. Lagi pula USG juga kan memakan biaya dan juga memakan waktu, jadi saya sarankan melakukan USG seperlunya saja. Tapi jika kalian memang ingin setiap bulan melihat janin Anda perkembangannya bagaimana, nggak masalah, karena USG sendiri tidak ada berpengaruh buruk kepada bayi maupun kepada ibu. Sekian video kali ini tentang USG. Apabila ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya di kolom komentar. Jika ada kesalahan, mohon koreksi. Jika video ini bermanfaat, saya harap like, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.